Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, yaitu kepada Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, Ibu Dwi Hasmidiani SPD MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD, karena telah memberikan saya banyak pelajaran mengenai materi metodologi penelitian pendidikan ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Baiklah, di pagi hari ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think, Pair, and Share atau TPS terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Proposal penelitian ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai tinjauan pustaka, dan bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama akan saya jelaskan adalah bab 1 mengenai pendahuluan. Di dalam bab 1 ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku dalam pembentukan pribadi manusia agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan dapat menimbulkan perubahan di dalam dirinya. Keberhasilan pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Keberhasilan proses pembelajaran dapat diketahui dari tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Namun, banyak masalah yang sering terjadi di dalam proses pembelajaran, seperti kegiatan belajar yang membosankan, metode pembelajaran yang kurang tepat, dan sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan mempengaruhi tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah menerapkan metode ataupun model pembelajaran yang tepat serta penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share atau TPS terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share atau TPS terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti dapat menambah wawasan mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, serta mengetahui pentingnya penerapan suatu model pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, dapat memberikan informasi mengenai model-model pembelajaran yang dapat diterapkan, salah satunya model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa, dapat meningkatkan keefektifan dan keaktifan siswa serta mampu meningkatkan pemahamannya terhadap materi ekonomi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, agar dapat dijadikan sebagai rujukan serta perbandingan dengan penelitian yang sama. Selanjutnya, bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Di dalam bab kedua ini memuat kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kerangka teori yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan dalam sebuah pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat menarik minat para peserta didik untuk belajar. Banyak sekali model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Contohnya model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think, Pair, and Share. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share. Model pembelajaran TPS adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dengan saling bertukar pikiran agar dapat memberikan variasi di dalam pembelajaran. Model pembelajaran TPS ini terbagi menjadi 3 langkah pelaksanaan, yaitu langkah pertama berpikir atau think. Pada tahap ini, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan.
Langkah kedua, berpasangan atau pairing. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya, misalnya teman sebangkunya. Langkah ketiga, berbagi atau sharing. Pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok kemudian berbagi hasil pemikiran, ide, dan jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, meningkatkan daya pikir siswa. Yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Ada pula kekurangan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini, yaitu yang pertama, terlalu banyak kelompok sehingga sulit untuk dimonitor. Yang kedua, lebih sedikit ide yang muncul. Kerangka teori yang ketiga ada hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu perolehan yang didapat oleh siswa dari proses pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pembelajaran dan adanya perubahan perilaku terhadap siswa yang bersangkutan. Kerangka teori selanjutnya ada mata pelajaran ekonomi. Mata pelajaran ekonomi adalah salah satu mata pelajaran yang ada di tingkat menengah atas. Mata pelajaran ini memuat tentang perilaku dan upaya seseorang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menggunakan sumber daya yang ada dan alternatif pilihan yang tersedia. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam pembelajaran di sekolah, khususnya materi ekonomi, banyak guru yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional dengan pendekatan teacher-centered atau guru sebagai pusatnya. Pembelajaran konvensional ini nyatanya membuat siswa tidak memahami materi dengan baik. Maka dari itu, hasil belajar yang didapat siswa belum maksimal. Untuk memperbaiki hal ini, dapat diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan tujuan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran TPS ini sangat mudah untuk diterapkan dan pembagian kelompoknya bisa mudah diatur dengan cara membagi kelompok berdasarkan teman sebangku. Maka dari itu, lingkup kelompok akan lebih kecil sehingga siswa lebih mudah untuk saling bertanya dan bertukar pikiran sesama teman sebangku. Dari diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini, maka akan terlihat apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Selanjutnya bab 3 mengenai metode penelitian. Di dalam bab 3 ini memuat desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini berupa penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan antara pengaruh diterapkannya suatu perlakuan tertentu di suatu kelas dan diperbandingkan dengan suatu kelas lainnya yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen through experiment design dengan ciri khusus yaitu sampel yang digunakan baik untuk kelas kontrol maupun kelas eksperimen diambil secara acak dari populasi yang ada. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest, posttest, control group design, di mana kelas kontrol dan kelas eksperimen diambil secara acak dan dianggap memiliki karakteristik yang sama karena diambil dari populasi yang sama. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah objek atau subjek yang digunakan dalam sebuah penelitian yang dapat ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 jurusan IPS di SMA Sriwijaya Negara Palembang yang berjumlah 123 orang dari total 4 kelas yang ada.
Selanjutnya sampel. Sampel adalah sebagian subjek atau objek dari populasi. Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling tipe simple random sampling. Teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dijadikan sampel. Teknik probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe simple random sampling yang artinya pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, sehingga setiap anggota populasi itu dianggap sama. Sampel pada penelitian ini setelah diundi secara acak didapat dari 4 kelas yang ada, didapatlah kelas 10 IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPS 4 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel pada penelitian ini adalah yang pertama ada variabel bebas atau independen, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, and share yang dilambangkan dengan X. Yang kedua ada variabel terikat atau dependen, yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang dilambangkan dengan Y. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada dua, yaitu yang pertama tes dan observasi. Tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat ukur lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe multiple choice atau pilihan ganda. Sampel akan diberikan pre-test dan post-test. Instrumen yang digunakan berupa kisi-kisi soal tes dan akan diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum diberikan kepada sampel. Selanjutnya observasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi dan kejadian selama proses penelitian berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati siswa di kelas eksperimen saat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, and share. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini berupa pedoman observasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Sebelum diuji teknik analisis data harus melewati uji prasyarat analisis terlebih dahulu. Uji prasyarat analisis ada 3, yaitu uji normalitas data dengan menggunakan rumus C kuadrat, uji homogenitas data dengan rumus uji Fisher, dan uji hipotesis dengan rumus uji T. Rumus-rumus ini digunakan dalam teknik analisis data di penelitian ini. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah 2 atau lebih kelompok data yang berasal dari populasi memiliki varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan rumus uji Fisher karena rumus ini digunakan hanya untuk menguji 2 kelompok data yang dipilih dari populasi, yaitu untuk menguji kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus uji T. Uji T digunakan untuk menguji signifikasi antara mean atau rata-rata yang diperoleh dari hasil belajar siswa pada saat post-test yang didapat dari kelas eksperimen, yaitu kelas 10 IPS 2 yang menerapkan model pembelajaran TPS, dan kelas kontrol yaitu kelas 10 IPS 4 yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.